Video kali ini akan saya sharing sebagai motivasi ataupun yang untuk masih pemula. Jadi perlu hati-hati dalam dunia trading ya, karena dunia trading banyak sekali jebakan ya. Yang perlu kalian tahu itu banyak ya, karena selalu inovasi jebakan Batman-nya. Jadi harus tahu ya, trading itu bukan skema cepat kaya atau mendapatkan keuntungan instan ya. Walaupun ada potensi untuk mendapatkan profit besar ya, trading juga penuh dengan risiko besar ya. Sukses dalam trading biasanya memerlukan pengetahuan yang mendalam ya, dan juga perlu analisa, disiplin, mengolah risiko ya. Banyak orang yang terjebak dalam anggap bahwa trading bisa langsung menghasilkan uang banyak. Tetapi kenyataan banyak juga yang mengalami kerugian besar jika tidak berhati-hati ya. Itu sangat menghabiskan uangnya terlalu banyak ya. Jadi trading ini perlu pendidikan yang tepat, pemahaman yang tentang pasar, strategi yang baik ya, baru bisa sukses dalam trading. Tapi juga membutuhkan waktu ya. Jadi jika ada yang menjanjikan skema cepat kaya atau jaminan menang ya, itu harus diwaspadai, karena hampir pasti itu bukan pendekatan yang sehat atau realistis dalam dunia trading ya. Jadi yang perlu kalian pelajari ini sebenarnya banyak ya. Ya, sebagai motivasi kalian bisa ya, mau tahu bisa berubah mindsetnya, atau sebelum terjun bisa pelajari dulu ya. Jadi sukses dalam trading bukan tentang seberapa sering kita membuka posisi, tetapi ya tentang seberapa bijaksana kita mengambil keputusan ya. Karena saya lihat banyak sekali orang sering mau open posisi banyak-banyak gini, ataupun mau tiap hari open, itu sangat berbahaya ya. Jadi kalian harus tahu setiap posisi yang kita buka adalah peluang ya, bukan jaminan ya. Jadi fokuslah pada strategi bukan emosi ya. Dan juga ketiga, profit bukanlah tujuan akhir, tapi dari hasil disiplin, kesabaran, pengelolaan risiko yang baik ya. Dan juga trading itu tentang mengelola risiko, bukan mengejar keuntungan instan ya. Kesabaran adalah kunci untuk sukses jangka panjang ya. Jadi banyak sekali yang kalian belajar ya. Jadi peluang di pasar tidak terbatas, namun kesabaran dan menunggu momennya yang tepat adalah yang membedakan trader sukses dari yang lain ya. Jadi kunci keberhasilan trading adalah bukan seberapa cepat kamu ingin kaya, tapi seberapa konsisten kamu dalam meningkatkan kemampuan dan strategi ya. Jadi dengan mindset yang tepat, disiplin dalam mengelola risiko, setiap posisi yang kamu buka bisa membawa kamu lebih dekat tujuan keuanganmu ya. Jadi semoga bisa Anda memahami teori, habis itu praktek, lalu ada hasilnya ya. Kalau saya kita tanpa teori, kita tidak bisa praktek di situ ya. Jadi ini sebagai contohnya ya. Kalian bisa lihat selama saya trading dalam 2024 ya, saya setelah buat portofolio ya. Jadi bisa lihat dalam 8 bulan ini ya, kalian bisa lihat memang selalu profit ya, tapi tidak ada kepastian ya. Maka tidak kepastian sama dengan metode yang kita pakai, itu tidak ada kepastian ya. Karena gini, kalian bisa melihat Mei itu hasilnya tinggi ya, profitnya ya 100 lebih ya kan. Habis itu masuk bulan Juni ya mulai turun, Juli mulai turun ya. Karena metodenya ya pas dengan market ini tidak begitu mendukung ya, supportnya, makanya mulai turun-turun ya, akhirnya masih tetap ada ya, oke. Agustus mulai naik lagi ya, pas metodenya sesuai ya, jadi selalu ya ada profit atau mungkin sering dapat ya. Masuk September mulai turun lagi, Oktober naik lagi, oke. Setelah masuk November saya udah mulai turun dan turun ya. Karena ini harus tahu bahwa pemilihan presiden Donald Trump, jadi kan kebijakan sudah beda, pasar sudah beda, jadi banyak rubah. Jadi saya perlu yang namanya
adaptasi itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi bukan dalam waktu dekat walaupun saya udah trading lama, tapi juga membutuhkan waktu dan juga perlu update ya strategi kelemahannya apa. Jadi aku selalu rubah. Jadi juga membutuhkan waktu ya. Jadi akhirnya November udah turun, Desember makin turun ya. Setelah masuk tahun 2025 Januari akhirnya saya minus ya 4,1 ya, $4 lebih ya minus ya. Kalian harus tahu selama saya trading ini ya, saya bukan cuma ini, saya ada menang, ada loss, ada menang, ada loss, ada menang, ada loss. Jadi saling naik turun perahinya loss di situ ya. Jadi bukan karena saya dalam satu bulan entry satu kali aja, bukan. Jadi kan bisa lihat saya entry ada Bitcoin, ada minyak, ada emas ya kan. Karena ada GBP ya di situ kan. Ada menang, ada kalah, menang, ada kalah. Pada akhirnya dalam satu bulan tetap kalah ya. Oke, jadi sama di sini. Ya, saya ada trading ya, ada momentum, ini saya masuk buy di situ. Ya, kalau ada momentum saya agak entry ya. Jadi setelah masuk Februari udah mulai naik ya. Artinya saya udah mulai adaptasi dan juga mulai update strategi momennya ya. Jadi ada dikit perubahan ya. Jadi mulai naik ya. Jadi mungkin sudah melewati ya kebijakan dan pasarnya harus kita ikuti ya. Udah mulai naik. Nah, setelah itu masuk bulan Maret ya. Nah, sudah Maret ya. Di sini saya udah mulai ya lumayan naik lagi ke 100 ya. Jadi selama saya dalam beberapa bulan sebelumnya ya turun-turun, parahinya mulai naik. Jadi membutuhkan waktu 4 bulan 5 bulan juga ya. Jadi bukannya cepat ya, lama juga ya. Jadi trading ini sebenarnya tidak ada kemenangan selagi kita masih trading ya. Kecuali stop dan udah ada menghasilkan uang, itu baru menang. Karena market itu tidak ada kepastian, selalu ada risiko ya, nggak ada yang tahu ya. Hati-hati apalagi kita ini yang sebagai retail ya, dan tidak bisa menaikkan harga ya. Jadi kalau kita sebagai retail nggak bisa gerakan harga, kita bukan siapa-siapa, nggak ada gunamu juga ya. Yang penting kita harus fokus pondasi supaya mentalnya selalu terjaga ya. Oke, bulan Mei ini ya saya lebih banyak trading di Bitcoin ya. Pada akhirnya hasilnya lumayan ya, rasio 1:1 ini lumayan ya. Sekarang saya trading kebanyakan di Bitcoin, emas sama minyak. Ini tiga yang saya trading ya. Semua itu membutuhkan waktu ya. Trader swing ini memang nggak perlu terlalu melihat candle, lebih santai ya. Jadi bisa lihat ya, minyak ini saya lebih banyak sell, ini saya lebih banyak buy sama sell di situ ya. Oke. Jadi kalau mau nanti lama-lama kalian akan tahu ya, tipe trader ini akan kalian pelan-pelan naik ya. Mungkin awalnya kalian trading itu sebagai scalping, intraday. Nanti lama-lama kalian akan jadi trader swing ataupun position long ya. Sekarang saya masih di tingkat swing ya. Nanti lama-lama mungkin saya bisa jadi tingkat long ya. Jadi ada 4 tipe trader: scalping, intraday, swing, dan long ya. Kalau long itu lebih lama di situ ya. Jadi tidak kejar profit. Oke, jadi ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa merubah mindsetnya, atau bisa sebelum kalian mau trading kalian perlu hati-hati. Sebelum langkahnya mungkin kalian bisa cegah ini ya, supaya tidak menghabiskan uang terlalu banyak. Karena yang namanya pemula itu ya, kalah itu sudah pasti ya. Karena kebanyakan orang pemula itu tidak sadar risiko dengan ambil modal besar untuk trading, pada akhirnya habis semua. Jadi kalau mau ambil lagi itu susah. Kalau sudah habis banyak uang, itu mental sudah kena. Jadi susah. Jadi adanya selalu terganggu psikologi, bahaya. Nanti trading tidak akan stabil, mau belanja pun nggak akan stabil karena terganggu, terbayang-bayang yang kemarin loss-nya terlalu besar, nggak bisa makan, udah terlanjur di situ ya. Jadi hati-hati, jangan melihat hasil profit, tapi lebih ke gimana cara mengolah resiko, mengurangi resiko ya.
Harus ingat, market tidak ada bebas risiko, semua ada risiko. Oke. Kalau video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen ya. Dan terima kasih dan bye.